Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita yang selalu mengupas isu terhangat secara mendalam dan kritis. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Rancangan Undang-Undang TNI atau yang populer disebut RUU TNI. Isu ini sangat penting, sebab dampaknya bukan hanya terhadap institusi militer, tapi juga terhadap kehidupan sipil dan demokrasi kita. Mari kita bedah secara detail satu persatu. Pertama, apa sebenarnya RUU TNI ini dan kenapa muncul kontroversi? Secara singkat, RUU ini mengusulkan sejumlah perubahan yang berpotensi memberi ruang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam kehidupan sipil, terutama dalam jabatan di kementerian, lembaga negara, hingga perusahaan milik negara. Kontroversi muncul karena publik khawatir ini bisa menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI yang sudah lama ditinggalkan Indonesia sejak reformasi 1998. Banyak pihak menilai, jika RUU ini disahkan, TNI berpeluang ikut campur terlalu dalam ke ranah sipil, yang bisa mengancam demokrasi dan netralitas militer. Lantas, ada apa sebenarnya di balik RUU ini secara politik? Nah, ini yang menarik. Ada dinamika politik yang kompleks di balik layar. Para pengamat menduga ada kepentingan politis tertentu untuk melibatkan TNI dalam politik praktis. Hal ini bisa menguntungkan sebagian elit politik yang memiliki hubungan erat dengan institusi militer, namun bisa merugikan stabilitas demokrasi kita. Selanjutnya, apakah kita benar-benar menghadapi kembalinya Dwi Fungsi ABRI? Banyak yang khawatir RUU ini membuka pintu bagi sejarah kelam Dwi Fungsi untuk kembali lagi. Sebagai catatan sejarah, Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru membuat militer memiliki pengaruh besar di bidang politik dan ekonomi, yang berujung pada pelanggaran HAM yang serius. Namun, pendukung RUU berargumen bahwa keterlibatan TNI akan memperkuat stabilitas dan keamanan nasional. Pertanyaannya, apakah stabilitas semacam ini justru mengorbankan demokrasi? Bagaimana dengan generasi muda, khususnya generasi Z? Apakah mereka peduli atau justru apatis terhadap isu ini? Menariknya, banyak generasi muda yang mulai bersuara lewat media sosial. Mereka cenderung kritis dan menuntut transparansi pemerintah terkait RUU ini. Meski masih ada sebagian yang kurang paham tentang dampaknya, namun gelombang suara kritis dari anak muda semakin terdengar keras. Dari perspektif HAM dan demokrasi, RUU ini memang cukup mencemaskan. Aktivis HAM memperingatkan bahwa perluasan kewenangan TNI dalam kehidupan sipil berpotensi menciptakan pelanggaran hak-hak sipil. Keterlibatan militer dalam urusan sipil di banyak negara telah terbukti berbahaya bagi kebebasan warga dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, suara kritis dari aktivis demokrasi dan HAM harus menjadi pertimbangan serius pemerintah. Kemudian, apakah RUU ini benar-benar membuka ruang bagi politik praktis bagi TNI? Jawabannya, kemungkinan besar ya. Hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu profesionalisme militer yang seharusnya bersikap netral, menjaga pertahanan negara, bukan ikut dalam urusan politik praktis. Keterlibatan seperti ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak buruk terhadap stabilitas nasional. Jika kita melihat pendapat para pakar, ada suara yang beragam. Beberapa akademisi dan ahli militer menyatakan bahwa keterlibatan militer bisa membantu mengatasi isu-isu nasional tertentu yang membutuhkan ketegasan militer. Namun, sebagian besar pakar justru memperingatkan bahwa keterlibatan seperti ini lebih banyak risikonya, terutama bagi demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang pernah mengalami isu serupa. Di beberapa negara Amerika Latin, Asia Tenggara, bahkan Afrika, keterlibatan militer yang berlebihan dalam politik seringkali berujung pada otoritarianisme atau kudeta. Sebaliknya, negara-negara maju cenderung memisahkan secara tegas antara militer dan politik sipil untuk menjaga stabilitas demokrasi mereka. Melihat narasi pro kontra yang berkembang, kelompok pendukung berpendapat bahwa RUU ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Namun, kelompok penentang menilai bahwa ini bukan solusi, malah justru akan membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang kelam. Jadi, kita harus kritis menimbang argumen masing-masing pihak. Akhirnya, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana masa depan hubungan sipil militer di Indonesia jika RUU ini disahkan. Prediksi paling logis adalah hubungan ini akan menjadi lebih rumit. Ada potensi meningkatnya ketegangan antara militer dan sipil yang tentu berisiko bagi demokrasi Indonesia yang masih muda. Itulah tadi bahasan lengkap kita mengenai RUU TNI dari berbagai sudut pandang. Isu ini memang kompleks dan sangat penting untuk dipahami semua warga negara Indonesia. Tetap kritis, tetap waspada, dan tentunya tetap bijak menanggapi isu-isu strategis seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya.